Halo masyarakat Indonesia, hari ini kita akan mereaksi video-video lucu tentunya dari media sosial yang sudah lumayan lama ya, yaitu dari Twitter. Twitter itu kenapa Twitter? Karena Twitter itu jadi kayak media sosial yang beda sendiri gitu sama media sosial lain. Kadang kalau misalnya bete, udah bosan di IG, bosan di TikTok, kadang larinya ke Twitter gitu kan. Twitter selain kita dapat konten-konten visual secara gambar ataupun video, kita juga ada informasi yang bisa kita baca gitu. Jadi kita literaturnya tuh benar-benar nggak hilang gitu. Jadi kita masih ada bahan bacaan lah biar kita baca gitu kan. Karena menurut studi gitu bahwa Indonesia itu salah satu negara yang malas membaca gitu ya. Jadi ya nggak ada salahnya lah kita coba buat main di Twitter gitu ya. Kalian bisa coba deh. Buat mungkin yang saat ini belum pernah install Twitter bisa dicoba gitu. Nah ini kita coba di Twitter. Nah ini pertama-tama ini udah masuk ke akun gue nih. Nah ini kan bisa nyari di akun gue di @noenoenoe. Nah ini ada IG gue juga nih, ada Nurdin Muhammad. Ya siapa tahu kita bisa saling mengenal kan, bisa follow aja. Nah ini ada beberapa hal yang gue like ya, yang like tuh kayak yang kayak kita simpan dulu lah, yang kayak kita simpan dulu ntar ditonton atau dibacanya ntar kan gitu. Nah, itu tuh juga ada barang-barang yang kayaknya ini bagus nih gitu kalau dilihat, tadi ya simpan dulu lah. walaupun walaupun belinya nggak tahu kapan bisa dibeli kapan. Nah, kita coba bisa yang ini ada yang seru nih. Ini apa nih, ini videonya kalau nggak salah dari akun Twitter receh tapi sayang. Ini kalau nggak salah dia ngebahas ini nih, trigger warning content, edukasi ke orang sekitar anda gitu. Serem, cerita dokter yang tangani kasus LGBT atau homo sudah tak tertolong. Kita lihat, nah ini videonya nih, coba-coba kita lihat. Tadi udah cacat, ya kan? Nah, ya tapi kan bisa, ya udah mau diminta disuntik kan, yaitu satu kali suntik 700.000, ya, satu kali suntik 700.000. Nah, terus beneran nih tobat, bener, kenapa tobat? Beneran mukanya tobat. Nah, iya dokter, maaf ya saya ngomong ini ya. Nah, terakhir saya nyodomi itu katanya laki-laki tunasusila. Dianya mencret keluar kampung. What? Nyodomi laki-laki tuna susila lanjut mencret keluar kangkung. Astaga, ini aduh, mending kita tonton dulu deh ya, gimana. Oh my god. Coba tadi keluar kangkung Dokter apa keluar nggak apa sopan ya? ya, saya nggak sopan ya ngomongnya. Oh my god. Mencret keluar kampung. Oh my god. Gue merinding. Dokter nggak sopan ya, saya nggak sopan ya ngomongnya. Oh my god. Saya ngomong aja nggak sopan kan? Ya ya ya. Gimana ya, ya. melakukan? Oh my god. Maaf ya, nggak beradab ya. Ya 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 ya. Sorry, maaf. Ya ya ya. ya. Ini ada, ini fenomena ini ada. Betul Kalau gitu, yang bener tadi kata yang dia. pasien-pasien Ada saya kok yang bisa kayak gitu. pendampingan waktu yang di yang penjajah seksual yang laki-laki itu yang di Ancol saya 3 tahun, itu Di lubang-lubang Ancol loh. dekat. Jadi kayak ada terowongan dari itu keluar terus kotorannya dari setengah meter gini, bau bau Oh ya? Ih, Merinding gak sih lu dengernya? Bayangin mungkin lu, astaga, lu ketemu orang yang cuma jarak 50 cm gitu dari lu, terus ya mungkin dia pelaku LGBT yang udah nggak terkontrol gitu ya kan, yang udah eh eh ih, terus tuh bisa kecium gitu setengah meter. Astaga. Oh, masih harus ada LGBT gitu, kenapa harus jadi LGBT? Kayak aduh, gitu deh. iya, nggak bisa. Tadi udah Bener cat nggak sih, coba bau tolong. itu keluar terus kotorannya dari setengah meter gini, bau bau uh Oh ya? iya, nggak bisa. Tadi udah cacat, ya kan? Nah, ya tapi Bener. kan bisa, ya udah obatin. Sedih ya, sedih banget. Obatin, sedih ya,
Sedih banget. Ini karena perilaku LGBT tadi. Ya, iya. Kan pada ngerasa aman, pakai kondom juga perlindungan 26% ya. Gila. Jangan lupa. Jadi lo teman-teman semua tolong ya buat teman-teman yang di sekelilingnya ada LGBT, kalau lo sayang sama mereka semua, selamatin mereka gitu loh. Nggak usah dilakuin gimana caranya. Jangan malah sok-sokan mendukung perilakunya mereka, Iya. mendukung hak asasinya mereka. Justru hak asasi mereka itu adalah mendapatkan kesehatan. Sama mendapatkan informasi yang benar. Yes. Ya, betul, setuju. Yes, yes, Hak asasi mereka kalau saya nih, semua ya, para pelaku. Iya loh, bener. Kalau misalnya kita punya teman yang ya kita nggak boleh berprasangka buruk ya, kalau mungkin kita ngerasa kayak dari gestur-gesturnya tuh, kok teman gue kayaknya ada nyerepet-nyerepet LGBT nih gitu, terus kita dengan lantang gitu dengan kasih tahu itu ya nggak benar juga. Mungkin kita ngomong secara empat mata gitu, secara kita sentuh dulu kalau emang, karena ini kita ujungnya karena kita perhatiin ya, karena kita takutnya itu terjadi sama dia gitu, kita coba ngomong baik-baik. Terus kalau emang ternyata dia mengakui bahwa ada kelainan di diri dia gitu, itu kita rangkul gitu. Jangan sampai mereka kebablasan, udah terpatri itu di pikirannya bahwa ini hak asasi gue loh, jadi lu nggak boleh ngelarang gitu. Nah itu sebenarnya harus kita harus kita selamatin dari pikiran-pikiran kayak gitu. Kayak hak asasi lu tuh, lu hidup harus punya kesehatan yang baik, hidup sehat yang normal, itu hak asasi lu, hak lu sebagai manusia. Tapi kalau lu LGBT, mau lesbi, itu ngerusak hak asasi lu sebagai manusia. Ini belum masuk konteks kita sebagai umat beragama ya, ini masih masuk konteks kita sebagai manusia. Itu lu malah ngerusak hak asasi manusia lu bakalan kayak tadi itu. Emang gue bener-bener gak habis pikir deh sama orang-orang yang maaf gitu, yang sekarang mungkin merasa berbeda karena termasuk ke circle-nya LGBT itu. Emang apa sih nikmatnya gitu sama jenis kelamin gitu? Kita udah diciptain secara berpasang-pasangan, laki-laki sama laki-laki sama perempuan sama laki-laki, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Gua nggak bisa pikir, maksudnya apa gitu nikmatnya gitu sampai harus lu kayak gitu. Bahkan ya gue sebagai alhamdulillah gitu udah menikah dan udah punya istri, pasti ada momen dimana nafsu tuh lagi naik-naiknya gitu ya. Nah bagusnya ya udah punya istri gitu, jadi kita bisa salurkan itu ke istri. Selain itu baik, dan itu pun beberapa hal lah gitu ya. Dan maksudnya ketika pun lagi birahi gitu ya, misalnya ketika mau berhubungan, misalnya tempat tidur nih belum rapi nih, hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin kayak nafsu gue turun gitu. Nafsu tuh kayak kok nih gue mau berhubungan tapi kayak ini kasur mungkin lagi belum diberesin sama istri gue, akhirnya nafsu tuh agak turun. Nah gimana kalau misalnya yang pelaku LGBT itu lagi benar-benar nafsu sama pasangan sesamanya, tapi dengan hal-hal yang menjijikan gitu, emang dia nggak turun gitu ya nafsunya? Emang dia nggak jijik gitu loh? Apalagi dari belakang, dari tempat kotoran tuh keluar. Terus tadi yang dokter tuh bilang karena saking mungkin seringnya gitu main, jadi nya tuh nggak terkontrol gitu. Jadi nya tuh nggak ada aba-abanya. Astagfirullahaladzim. Itu tuh emang kadang kalau sama LGBT tuh kayak gitu coba buat musuhin, tapi kasihan gitu ya, karena ya ada perasaan kasihan yang nggak bisa dijelasin gitu. Kira kasihan kayak dia juga sama manusia gitu, tapi perlakuannya ini loh, kita udah ngasih tahu bahwa
dulu tuh udah ada umat yang dibinasain gara-gara pelaku yang sama, gara-gara kelakuan yang sama kayak gini. Ini udah ada penjelasannya loh gitu. Mungkin lu sekarang belum tahu, tapi alhamdulillah gua atau yang lain udah tahu bahwa ini udah pernah terjadi. Kita nggak mau hal ini terulang gitu. Kita nggak mau nih Indonesia ini yang damai lah ini dijungkir balikan karena pelaku-pelaku seperti kalian gitu. Kita tuh nggak mau. Kita mau ya aman-aman aja lah gitu, karena kalau misalnya dihubungkan dengan agama ya pasti Tuhan kita tuh nggak senang gitu, karena itu tindakan yang benar-benar dilarang sama agama gitu. Aduh, ini kayak pembahasan gini tuh bisa keluar bisa nggak bisa habis gitu. Jadi ya balik lagi ke teman-teman mungkin yang ada saudara atau mungkin kerabat, teman, keluarga yang mungkin yang mungkin kita udah tahu dia ini udah terjebak sama lingkaran-lingkaran gak bener ini gitu. Ya jangan ragu buat diselamatkan gitu, dari dikeluarin dari lingkungan itu. Jangan sampai terlambat gitu ya. Waktu itu gue pernah nemu tweet juga gitu, cuman lupa gue simpan. Itu isinya tuh bahwa dia ini kayak perempuan punya ayah gitu, cuman ayahnya ini ternyata homo gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, homonya itu bahkan sebelum menikah sama ibunya si ini atau istrinya ini, dia sebelum menikah tuh dia sudah homo gitu. Dan bahkan pernah dilabrak sama istri orang lain karena si bapaknya ini ketahuan main belakang sama suami orang lain. Oh, dan terus si yang nge-tweet ini cerita juga sekarang bapaknya udah meninggal gitu. Dan diceritain bahwa momen sakaratul mautnya itu beneran sesusah-susahnya gitu. Ya mungkin itu ya kita bahasa kasarnya, tapi bahasa halusnya ya itu bisa jadi hukuman dari Tuhan gitu ya, karena pelaku LGBT itu gitu ya. Nah dari itu juga ngomong kalau emang dari situ ngomong ya, kalau emang kita punya saudara, keluarga, teman, kalau emang yang udah terjebak kayak itu ya diselamatin gitu. Jangan sampai jangan sampai meninggal belum ada taubat kayak gitu. Ini kita coba baca tweet Kita melihat pelaku yang seks bebas yang di luar. tweet dari ini ya. Hak mendapatkan informasi warga negara juga dengan mendapatkan sinyal yang layak, jangan dikorupsi. Nggak pernah diberikan efek korupsi, jangan bermain. Oh, ini kayaknya ngomentarin korupsi yang apa namanya? Si siapa? Menteri yang bangun tower BTS itu di kawasan. Di tempat gua malah kayak dijadikan tren. Mereka bisa ngerasa keren kalau ngaku gaya atau yang kayak gini tolong hati-hati kak yang kayak gitu. Parah banget. Apa-apaan nih minta Sherlock, pindah ke toko itu aja. Bener, di mana yang bener aja. Obatin sedih ya. Obatin sedih ya. Obatin sedih ya. LGBTQ juga menyebabkan karena wanita zaman sekarang jual mahal sama milih-milih cuma bego aja kalau jadi homo sudah masuk negara apa enaknya. Iya bener juga, jual mahal ada juga, cuman emang iya bener cuma bego aja kalau jadi homo.
udah pasti masuk neraka, udah pasti sih, bukannya gua so bener atau apa. Kalau emang udah ada kisahnya dulu gitu kan, homo tuh emang udah pastilah hitungannya udah pasti masuk neraka, karena itu tuh udah menentang segala-galanya lah kalau gue bilang. Bukannya gue sebenar menjudge bahwa ini orang atau ini orang berhak surga atau neraka ya, tapi kalau emang dia meninggal dalam keadaan maaf masih ngomong gitu ya, ya bisa dipastikan sih gitu ya. Lalu mau ada basic fullnya nih, nanti kita contoh lagi. Udah bagus-bagus dikasih penipuan ada 2 lubang, malah pengen yang satu lubang, otak kok diganggu semua. Udah gitu banyak perusahaan internasional udah mendukung pergerakan ini pula. Iya tuh, kayak kayak apa ya, gue belum tahu banget perusahaan mana yang ngedukung itu, cuman yang jelas tuh kayak yang deket-deket ini nih, kayak Coldplay itu kan mendukung apa namanya, pergerakan pelangi gitu ya. Aduh, terus gua fans Milan gitu ya, dan AC Milan pun ternyata mendukung eh LGBT gitu banget. Aduh, sempat mikir waduh, klub yang gua support gitu ya, yang istilahnya gua seneng lah dalam sepak bola mendukung hal gitu. Tapi ya kita cukup menikmati permainan sepak bolanya aja ya, nggak usah perlu apa namanya, nggak usah perlu tahu dan nggak usah perlu mendukung hal-hal yang nggak benar dari mereka gitu. Itulah bahasanya. Lanjut, ini apa nih, ini kenapa udah makin marak ya, bahkan gua cek di LinkedIn banyak perusahaan internasional yang udah sangat besar itu mendukung sangat LGBTQ. Nah ini beberapa Unilever, ya ampun, Siemens, Citi, Kraft Heinz itu kalau kan kayak Jikrap atau bukan ya, Worley, dan padahal ada beberapa perusahaan yang gua udah apply. Gue juga tertarik sama Unilever tuh. Gue sama teman di kantor juga sempat ya ada perbincangan khusus lah, kayak wah kita kalau masuk Unilever keren nih ya gitu. Udah sempat ngelamar-ngelamar juga di Unilever. Kita coba buka isinya apa aja. Today Fraud Monster fully supported by all Unilever. Oh alah, bener nih Unilever. Aduh. Oh. Sebenarnya gini, gue nggak untuk video pertama ini gue nggak ngerancangin bahwa kita bakalan apa namanya, ngereaksi video-video LGBT ya. Padahal tadi gue bilang di awal kita bakal ngereaksi video-video lucu yang ada di Twitter. Tapi ya itulah, akun ini gue buat spontan aja gitu. Jadi hal terakhir yang gue like, ya mungkin ada persiapan sedikit, tapi yang gue like itu bisa jadi hal-hal yang bisa kita bahas nanti di akun channel reaction ini. Oke, dari gue cukup aja sampai ini. Buat kalian yang mungkin mau diskusi di kolom komentar tentang ngebahas pertama dalam hal ini karena perilaku LGBT tadi, ngebahas LGBT ini, silakan aja di kolom komentar, kita coba ngebahas. Mungkin ada dari lingkungannya, ternyata lingkungan gue udah ada loh bang gitu, gue harus gimana ya gitu. Coba kita sharing-sharing aja gitu, tapi jangan, kalau bisa tetap di samarin namanya. Kalau mungkin ada teman atau saudara yang mungkin dia udah ngaku ke kita bahwa dia itu udah masuk ke circle itu tuh, circle yang gak baik gitu. Jadi ya ditunggu aja di kolom komentar. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.